Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita masih mempelajari atau mengulang kembali surat An-Nisa, membacakan ayat-ayat yang penting saja, yang penting untuk segera diketahui, maksudnya bukan yang penting, karena semua ayat Quran itu penting, enggak ada yang enggak penting, tapi ada ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui sebelum mengetahui seluruh ayat-ayat Al-Quran yang terdiri dari 30 juz ini. Ya, kita sedang fokus mempelajari ayat 56 dan 57 ya. Sebelum nanti masuk ke ayat berikutnya yang juga penting, tapi ada sepasang ayat, yaitu ayat 56 dan ayat 57 yang berhubungan dengan banyak ayat-ayat Quran ya. Yang pada kedua ayat tersebut, ayat 56 dan 57, terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengannya. Pertama yaitu tentang masalah bahwa pada ayat tersebut ini ada ayat yang menunjukkan bahwa orang kafir akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Ya, orang kafir itu kekal di dalam neraka, enggak keluar-keluar selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Loh, ini ayatnya kemarin sudah disampaikan ya. Nih, jelas ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim naro, akan kami masukkan mereka dalam neraka. Di sana kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kali telah mengelupas kulit-kulit mereka, kami ganti mereka kulit selainnya. Liyadzukul azab, supaya mereka merasakan azab. Itu. Ya, terus nanti di ayat yang lain di surah Al-Bayyinah kan ada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bukan alladzina kafaru. Ya, benar ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Betul enggak? Ya kan? Kalau untuk meyakinkan, terpaksa buka lagi surat Al-Bayyinat. Surat Al-Bayyinat itu surat 90 berapa? 98. Nah, nih ayat 5 kalau enggak salah, atau ayat 6 ya. Nih. Al-Bayyinah. Nah, ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Itu sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan golongan musyrik. Jadi orang kafir ada dua macam kata Allah. Ada di golongan ahli kitab,
Yahudi, Nasoro, dan ada dari golongan musyrikin. Semua orang kafir selain Yahudi, Nasoro itu masuk golongan musyrikin. Ya. Itu kata Allah, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Maksudnya nanti di akhirat tempatnya di neraka, enggak di surga. Bukan di jannah. Terus khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika itulah hum mereka syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk itu bukan babi, Pak. Orang kafir. Masya Allah. Itu yang bilang Allah sendiri loh, bukan aku. Jangan marah sama aku sampean. Marah sama Allah sana kalau mau marah. Kekal di neraka. Siapa? Ya orang yang mati dalam keadaan kafir. Waktu mati itu matinya kafir itu loh. Bukan orang yang kafir-kafir yang ada sekarang ini, bukan. Orang-orang yang kafir ada sekarang ini belum tentu mereka nanti matinya kafir loh. Dan belum tentu pula kita ini, naudzubillah min syarri dzalik, naudzubillah min syarri dzalik. Belum tentu pula saya dan antum, Anda semua ini nih beriman loh ini. Dilihat nanti waktu matinya. Waktu matinya sampai masih begini apa enggak? Masih suka sholat apa enggak? Masih suka ngaji apa enggak? Masih berkumpul dengan orang-orang soleh gini apa enggak? Itu yang menentukan nanti. Dan itulah yang namanya husnul khotimah. Mati dalam keadaan baik. Penutupannya baik. Jadi amalan itu dilihat dari akhirnya, bukan sekarang. Sekarang boleh jadi mereka yang kafir-kafir itu nanti balik itu, sebelum mati mereka bertobat masuk Islam. Boleh jadi Sambo nanti berbalik masuk Islam, terus mati dalam keadaan baik, diampuni dosanya, dia sudah membunuh orang itu diampuni, walaupun dimasukkan penjara mungkin nanti, atau mungkin bebas. Jadi kita nggak bisa menilai orang sekarang, nggak bisa, nggak boleh juga. Cuma Allah ngasih tahu, mengumumkan. Hati-hati ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu mereka di neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk kalau sampai matinya masih kafir. Sebaliknya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka beramal soleh, ulaika itulah hum mereka khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk itu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman pasti beramal soleh. Dan amal soleh hanya bisa dilakukan oleh orang beriman. Kalau orangnya enggak beriman, amal solehnya itu bukan amal soleh, itu amal sia-sia. Kalau guru saya dulu bilang amal buak. Amal buak itu cara bahasa Jawa. Amal yang seperti amal yang buangan gitu loh. Enggak ada nilainya, enggak ada artinya. Kalau pelakunya bukan orang yang beriman. Terus kita kembali ke surat An-Nisa lagi. Nah, kita kan sedang belajar surat An-Nisa. Kita belok ke ayat lain yang berhubungan. Ini ayat 56 dan 57. Di ayat 56 diterangkan sama ya, orang-orang kafir berada di neraka. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuh. Terus ada tambahannya, khalidina fiha abada. Kalau orang-orang beriman dalam surga, kekal mereka di dalamnya abadi selamanya. Nah, ada ayat-ayat yang kemarin sudah kita bicarakan yang menerangkan bahwa orang kafir itu kekal di neraka. Kalau enggak kafir ya enggak kekal di neraka. Kalau matinya enggak kafir enggak kekal di neraka. Kita kemarin mengupas membaca ayat surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 64 dan seterusnya. Ayat 64 sampai ayat 68. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 64. Surat Al-Ahzab itu hanya terdiri dari 73 ayat. Jadi bagian-bagian akhir nih dari 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la'anal kafirin. Oh, bunyinya begitu Innallaha, sesungguhnya Allah
la'ana melaknat mengutuk al-kafirina orang-orang kafir itu, wa a'adda lahum sa'ira, wa a'adda dan Allah telah menyediakan lahum untuk mereka sa'ira, neraka sa'ir. Neraka itu ada macam-macam namanya. Ada neraka jahanam, ada neraka sa'ir, ada neraka hawiyah ya. Jadi dan Allah telah menyediakan untuk mereka neraka sa'ir ya. Terus khalidina fiha abada. Loh ini mereka orang-orang kafir itu kekal di dalamnya, di dalam neraka maksudnya, dalam neraka sa'ir abada, selama-lamanya, abadi. La yajiduna waliya, mereka tidak akan mendapatkan di dalam neraka sana waliyan, satu pelindung pun. Kalau orang kafir di dunia ini banyak pelindungnya Pak ya. Mereka tidak akan mendapati satu pelindung pun, wala dan tidak pula nasiro, satu penolong pun. Terus keadaan orang kafir di neraka bagaimana? Kalau di ayat yang tadi di surat An-Nisa itu disebutkan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, gitu kan? Ulama setiap kali nadijat telah masak, telah mengelupas juluduhum kulit-kulit mereka, badalnahum kami ganti mereka juludan kulitnya dengan kulit ghairaha selain kulitnya yang sudah hangus tadi, liyadzuqu supaya mereka merasakan al-azaba, azab itu. Kalau di sini diceritakan keadaan mereka selain di sana orang-orang kafir tidak lagi ada penolong, pelindung, tidak ada pula penolong. Ya kalau di dunia ini banyak penolongnya. Oh, Presiden Xi Jinping, Presiden Cina bisa jadi penolong. Nah, bisa. Partai Komunis Cina bisa jadi penolongnya. Nah, apalagi ayo. Oh, banyak penolongnya orang-orang kafir ini di dunia ini. Tapi nanti di akhirat tidak ada satu pun pelindung, nggak ada. Penolong satu pun tidak ada. Terus di sana ini keadaan yang akan dialami oleh orang kafir di neraka dalam keadaan kekal loh di sana, kekal selama-lamanya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ini bacanya begitu kan? Enggak ata'na Rasulah, enggak gitu kan? Udah sampai sini belum bacanya Pak Ahmadi? Ini bacanya enggak pakai Rasulah itu enggak? Setahu saya ya. Mari kita cek bacaan Quran dari para qori. Tapi di sini yang nyari yang mana yang gampang ya? Qori yang bisa nunjuk ayat itu, oh di sini. Surat Al-Ahzab. Kita lihat ya Pak, Bu. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Ayat berapa tadi? 66. Nah ini ya. Kita bacakan sini dulu. Ini siapa nih? Qoriknya siapa dulu? Kita lihat qoriknya siapa dulu nih? Qoriknya siapa nih? Pembacanya Homadi. Nah, bagus kok ini. Ya, ntar ya. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار
النار يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. Oh, Rasulah ya. Nah, di sini dibaca Rasulah. Dulu guru saya membacanya Rasul gitu. Ya. Oh, ternyata ada qari yang bacanya Rasulah. Ya, kita kembali. Yauma taqallubu wujuhum finnar. Pada hari akan dibolak-balikkan tuqallabu. Qallaba yuqallibu. Taqalluban itu dibolak-balik. Ah, gini. Jadi orang kafir di neraka itu dibolak-balik gini Pak sama malaikat. Kayak di sate gitu loh Pak. Kayak orang bikin sate balik gini biar mateng. Nauzubillah misalnya dari. Yauma tuqallabu wujuhum finnar sampai dibaca 3 kali sama Imam Al-Ghomidi ini tadi. Pada hari akan dibolak-balik wajah-wajah mereka di dalam neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Begitu tadi ya. Yaquluna mereka nanti akan berkata, orang-orang kafir itu nanti akan berkata, nanti yaquluna ini fi'il mudhari ini Pak. Nanti di akhirat. Yaquluna mereka akan berkata, ya laitana aduhai inginnya kami, alangkah baiknya kami. Ata'nallaha kami dulu taat kepada Allah wa ata'nar rasulah dan kalau kami dulu taat kepada Rasul. Jadi orang kafir yang sekarang ada di dunia ini kalau sampai matinya mereka tetap kafir dan nanti mereka akan dimasukkan ke neraka oleh Allah. Allah yang masukkan mereka ke neraka karena mereka memilih kafir. Itu akan berkata, aduhai inginnya kalau kami dulu waktu di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi orang kafir itu pengen taat kepada Allah, tapi sudah di akhirat tidak bisa balik lagi ke dunia. Dunia sudah hancur lebur kok. Dunia sudah hancur ini semua, nanti hancur, masjid ini juga hancur kok. Madrasah itu juga hancur, rumah kita hancur semua, pabrik-pabrik hancur semua itu. Jalan-jalan layang itu hancur semua itu nanti. Gedung-gedung pencakar langit hancur nanti semuanya itu. Nah di saat itulah ketika nanti sudah sampai di akhirat, orang-orang kafir itu, ini Allah beritakan di dunia ini sekarang ini. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus dulu dan diturunkan ayat ini kepada beliau, itu sejak itu Allah mengumumkan bahwa nanti orang kafir di akhirat itu menyesal mereka. Mereka mengatakan ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduhai inginnya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak bisa lagi. Oh sudah di akhirat kok. Ya, sudah di alamnya sudah ganti kok. Jangankan di akhirat, di alam kubur itu bundaku sayang yang sudah meninggal itu nggak bisa balik ke dunia ini kok. Untuk ketemu dengan aku nggak bisa, walaupun ku panggil setiap hari masuk kamarnya panggil Ati, kamar mandi Ati, nggak ada jawaban. Dan apalagi sudah sampai di akhirat, sudah melalui alam. Ini sekarang kita berada di alam dunia. Sebentar lagi kita semua ini yang masih hidup ini akan masuk ke alam kubur, alam barzah. Habis itu baru alam akhirat. Di alam akhirat sana orang-orang kafir kepingin taat kepada Allah dan kepada. Nah kita ini yang masih hidup, ayo kayak sama-sama saya dan Anda semua ini berusaha menjadi orang yang bisa taat kepada Allah dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kemudian perintah-perintah yang kita jalani, larangannya kita tinggalkan. Itu taat kepada Allah, begitu caranya. Dan taat kepada Rasul, apa yang Rasul perintahkan kepada kita, yang Rasul ajarkan kepada kita jalani. Yang Rasul larang, kita tinggalkan semampu kita. Kita jalani perintahnya semampunya, kita tinggalkan larangannya tanpa kecuali. Gitu.
Terus bukan hanya itu yang dialami oleh orang kafir, bukan hanya mereka dibolak-balik orang kafir, nanti kata Allah, yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari itu nanti, pada hari kiamat nanti akan dibolak-balik wajah mereka finnar, di dalam neraka. Jadi wajahnya dibolak-balik. Barang bayanganku yang ini wajahnya orang kafir balik-balik, bolak-balik di neraka oleh malaikat penjaga neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Aduhai inginnya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Di Kementerian Agama di halaman berapa Pak? Di situ Pak. Tafsir Agama surat As-Sajdah. Halaman berapa? 428. 429. Nah ini di dalam terjemah Kementerian Agama diartikan ayat ke berapa tuh? Berapa tadi? 66 ya? 66 ya. Ini. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Itu maksudnya, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Jadi orang kafir yang sekarang ngejek Islam, ngejek Allah, ngejek Rasul, itu nanti kepingin taat kepada Allah dan Rasul, tapi nggak bisa, udah sampai di akhirat kok. Terlambat. Sekarang ini kalau kita mau taat kepada Allah dan Rasul masih hidup gini segar bugar. Itu. Kemudian bukan hanya itu, kata mereka selanjutnya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana fa adalluna sabila. Bisa juga dibaca sabila, bisa juga dibaca bukan sabila, bisa sabil gitu. Tapi yang populer seperti yang tadi ini ya, kita dengarkan bacaan berikutnya ini. Balik lagi nih. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir nanti di neraka akan berkata, ini fi'il madhi yang artinya telah berkata, padahal belum terjadi. Ini kan Allah pakai fi'il madhi di sini nih. Oh, pakai fi'il madhi. Yang belum belajar bahasa Arab nggak tahu. Kata kerja lampau kalau dalam bahasa Inggris past tense. Ya. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir nanti pasti akan berkata di akhirat, di neraka sana. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na, kami dulu di dunia mentaati, bukan mentaati Allah dan Rasul, tapi kami mentaati sadatana, pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami, presiden kami, menteri kami. Wis tak jelas kesisan. Karena kami dulu taat kepada pemimpin kami. Pemimpin itu bisa pemimpin ormas, pemimpin partai, pemimpin negara, pemimpin kelompok, pemimpin apa saja pokoknya yang namanya pemimpin. Termasuk kiai juga. Kiai yang sesat, naudzubillah misalnya. Apa ada kiai yang sesat? Ada. Siapa contohnya? Kiai Slamet itu. Yang di Solo itu. Kerbau. Yang pernah main ke Solo. Ya, kalau Pak Amir pernah lihat ya, Pak Amir ya. Kiai Selamat. Kerbau itu Pak, kerbau dinamai kiai Pak. Di Solo itu. Masya Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na, sesungguhnya kami dulu waktu di dunia mentaati sadatana, pemimpin-pemimpin kami, wa kubaro'ana, dan pembesar-pembesar kami.
Fa'adalluna sabila, fa'adalluna, lalu mereka pembesar-pembesar kami dan pemimpin-pemimpin kami, mereka lah yang menyesatkan kami dari Islam, sehingga kami menolak Islam, menolak syariat Islam karena pemimpin-pemimpin kami itu yang nyuruh. Lalu kami menjadi masuk neraka. Fa'adalluna sabila, lalu mereka lah yang menyesatkan kami dari jalanmu yang lurus. Terus mereka bilang sama Allah itu nanti di neraka, Rabbana atihim di'faini minal azab. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, atihim, berilah mereka pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, menteri kami, ketua partai kami. Iya, itu pemimpin juga itu, Pak. Makanya sama jadi ketua partai, jadi presiden, jadi menteri, jangan menyuruh rakyatnya menyalahi ajaran Islam. Jangan masuk neraka, kekal di neraka, Pak. Iki loh ayatnya. Ini ayatnya ini. Jelas. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, atihim, berilah kepada mereka pemimpin kami, pembesar kami, difaini, 2 kali lipat minal azab, dari azab yang kami terima. Gitu loh. Ya Allah, kami sudah dibakar tiap hari, dibakar kayak ini, menderita, ya Allah. Itu pemimpin kami yang bikin kami masuk neraka ini, ya Allah. Azab mereka 2 kali lipat. Minta sama Allah supaya disiksa 2 kali lipat. Gitu ya Pak. Waktu di dunia dipuja-puja, dipuji-puji. Tapi di akhirat berbalik mereka. Minta kepada Allah diazab 2 kali lipat beratnya. Kemudian wal anhum, dan laknatlah mereka laknan kabiro, dengan laknat yang besar, saking jengkelnya mereka. Ini Pak, ayat yang menerangkan bahwa orang kafir akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya, dan yang akan terjadi nanti, mereka akan bilang kepada Allah supaya manusia yang menyebabkan mereka masuk neraka diazab 2 kali lipat. Tapi Allah enggak usah mereka minta, sudah. Memang pemimpin-pemimpin itu nanti masuk neraka duluan, Pak. Para pemimpin-pemimpin orang kafir nanti yang dimasukkan ke neraka duluan itu pemimpinnya. Baru kemudian anak buahnya diserok. Kan pendukungnya banyak ini. Orang kafir pendukungnya banyak, orang beriman pendukungnya sedikit. Itu pemimpinnya dimasuk dulu, diambil oleh malaikat tuh, itu di surat apa ya, Iqra, itu surat berapa itu? Surat Al-Alaq 96. Nah, kok 96 ya? Nah ini sanada'u zabaniyah. Ini alam ya'lam bi annallaha yara. Surat Al-Alaq ayat 14. Apakah manusia belum mengetahui bahwasanya Allah itu selalu melihat apa yang manusia lakukan? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalla, sekali-kali tidak seperti yang mereka sangka. La illam yantahi, sungguh jika manusia tidak berhenti dari kelakuannya, memusuhi Nabi Muhammad atau memusuhi Al-Quran ini, memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi ajaran Islam ini, lanas fa'am bin nasiyah, lah sungguh nasfa'an, kami akan mencabut, bin nasiyati, dengan ubun-ubun itu, kami akan cabut ubun-ubunnya. Jadi ini manusia kan ada kepalanya Pak, kepalanya kan ada jambulnya itu, gitu, jambulin. Nah, aku nggak punya jambul. Ya, itu apa kata Allah? Lanasfa'an, sungguh kami akan mencabut, bin nasiyah, dengan ubun-ubun itu. Nasiyatin, ubun-ubun orang atau manusia, kadzibatin, yang mendustakan
al-Islam, mendustakan Al-Quran, khati'ah, yang berdosa. Ubun-ubun manusia yang berdosa, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan selalu mendustakan ajaran Islam ini. Ya, lalu kata Allah, "Falyad'u nadiyah", maka silakan manusia memanggil kelompoknya. Nadiyah itu majelisnya. Ayo manusia, kamu dulu waktu di dunia kamu punya majelis kan? Majelis itu teman duduk gitu loh, Pak. Kamu punya majelis kan? Kalau rapat, kalau kongres, konas, nah banyak kan? Masa ada kongres lempar-lemparan kursi. Kelakuan manusia orang-orang musyrik itu. Dulu waktu dunia kamu punya teman-teman kan, punya teman majelis kan, panggil itu teman-teman kamu, suruh nolong kamu. Sana, panggil sana, kata Allah. Sanad'u zabaniyah, untuk menghadapi majelismu yang banyak pendukungnya itu, yang banyak orangnya jumlahnya, cukup kata Allah. Sanad'u, kami akan panggil az-zabaniyah, Pak malaikat Zabaniyah. Satu malaikat saja cukup untuk menghadapi manusia yang banyak ini. Satu penjaga neraka. Kalla, janganlah begitu wahai manusia. La tuti'hu, janganlah kamu mentaati dia. Janganlah kamu Muhammad mentaati orang kafir. Janganlah kamu manusia mentaati pemimpinmu yang salah, yang sesat, yang keliru. Wasjud, dan sujudlah kamu, waqtarib, dan mendekatlah kamu kepada Allah. Jadi Allah menyuruh kita bersujud, Allah menyuruh kita mendekat kepada Allah. Ini dulu ayat yang pertama kali turun loh ini. Surat yang pertama kali turun. Menyuruh Nabi kita mendekat kepada Allah, bersujud kepada Allah. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya kepingin menjadi temanmu di surga, teman yang selalu berdekatan tiap hari di surga bareng-bareng seperti di dunia ini ya Rasulullah." Itu sahabat bilang begitu kepada Rasul. "Saya ingin ya Rasulullah menjadi teman engkau di surga, bukannya di dunia ini. Di mana engkau di surga berada, saya nanti ikut engkau juga sana bersamamu." Apa jawab Rasul? "Betul kamu ingin seperti itu?" "Iya." "Bersiap-siaplah kamu untuk miskin dan perbanyaklah bersujud." Gitu ya Pak. Masya Allah. Bersiaplah kamu untuk miskin. Artinya kalau kamu harus miskin, kamu hadapi kemiskinan kamu itu dengan tetap banyak bersujud kepada Allah. Gitu jawaban Nabi kita. Au kama qala Rasulullah SAW. Jadi kita ini suruh miskin gak mau malah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu atina fid dunya hasanah itu maunya duit yang banyak, sugih gitu. Padahal maksudnya itu bukan begitu. Hasanah di dunia itu sugih tapi baik, hartanya halal, digunakan untuk kepentingan yang baik-baik. Pangkatnya tinggi, itu juga hasanah di dunia. Pangkatnya naik, jenjangnya berkarir-karirnya naik, tapi dia menggunakan kepangkatannya yang tinggi itu untuk berbuat baik, bukan untuk menindas yang lemah, bukan untuk suruh anak buahnya setor, bukan. Itu. Ya, sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu kalau dikupas Al-Qur'an semuanya ini menarik banget Al-Qur'an nih, Pak. Makanya aku enggak pernah bosan membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah enggak pernah bosan. Diulang-ulang pun enggak bosan. Nah, kemudian apalagi ini? Ayat yang lain. Ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah lah yang memasukkan manusia ke dalam surga atau ke dalam neraka. Tadi di An-Nisa kan begitu. Nah, sekarang kita lihat yang seperti itu. Ada dalam surat Ali Imran. Nah, ini sudah sering dengar juga ayat ini. Surat Ali Imran, surat yang ketiga. Kelewatan dulu yang enggak dibacakan ini. Enggak dibacakan, ini ayat penting ini. Surat Ali Imran ayat 185. Mari kita lihat sama-sama. Oh, dulu kelewatan ini ya. Ini penting ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah
faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tuh Allah bilang, kullu nafsin, setiap diri, setiap orang, setiap jiwa, dha'iqatul maut, pasti merasakan kematian. Semua orang, semua yang bernyawa, semua yang manusia pasti mati, nggak ada yang nggak mati. Jadi nggak ada orang sakti Mondroguno itu nggak ada. Gajah Mada itu, Gajah Mada udah mati, walau dulu katanya sakti, mati. Semua manusia itu mati. Wa innama, dan sesungguhnya tiada lain, tuwaffauna, akan disempurnakan, akan dibalas sempurna, ujurakum, balasan amal-amal kalian, pahala-pahala kalian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi balasan amal manusia itu akan dibalas sempurnanya itu nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita sekarang beramal soleh, sering sholat, rajin ngaji, kelihatannya nggak dapat apa-apa, pulang nggak dapat apa-apa, nggak tambah sugih juga, pangkatnya juga nggak tambah naik, nggak jadi presiden, nggak jadi apa-apa, malah ditipu sama pemimpin-pemimpin, disengsarakan, disusahkan. Ya kita di dunia amalan kita tidak dibalas di sini, nanti di akhirat baru dibalas sempurna. Lalu Allah bilang, faman zuhziha 'anin nar, maka barang siapa dia dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan surga, faqad faza, maka sungguh dia telah bahagia, telah menang, telah beruntung. Lalu Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya, dan tiadalah kehidupan dunia ini illa, kecuali adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan dunia ini kesenangan yang menipu. Makanya kita jangan tergoda oleh kesenangan dunia. Ya, kesenangan dunia yang boleh kita nikmati ya kesenangan yang Allah berikan kepada kita, yang halal, yang menjadi milik kita. Kita diberi cucu, kita gendong-gendong, sayang, senang. Baru punya cucu 1, aku sudah 9. Dulu gendong kanan kiri gini dulu, sekarang nggak bisa lagi gendong kanan kiri. Gede-gede udah cucunya. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dunia ini kata Allah, kehidupan ini adalah kehidupan yang menipu, kesenangannya, bekal yang menipu juga. Makanya supaya tidak tertipu oleh kesenangan dunia ini, kita gunakan kesenangan dunia ini untuk mencari pahala. Dulu sampai diberi duit banyak, kan seneng, ya kan? Gunakan untuk infak fisabilillah. Ini ada kesempatan untuk infak fisabilillah, itu ada gorong-gorong 2 itu. Akan kita perbaiki, tapi enggak mengganggu kasnya Pak Wahid. Ya Pak Agana, kita akan kumpulkan dana dari sampean mulai hari ini. Kalau ada yang mau menginfakkan, silahkan sisihkan, jangan dimasukkan ke kontak itu, tapi kumpulkan ke sini, ke saya. Masukkan amplop, biar enggak malu. Yang masukkan 100.000, masukkan 1.000, 2.000, enggak apa-apa. Enggak usah pakai nama. Masukkan. Besok pagi kumpulkan. Belum terlambat ya Pak Edi ya. Kalau besok pagi belum terlambat ya. Belum ya. Masih bisa kan? Nah, kita kumpulkan aja. Kasih nih satu-satu orang nih. Nah, besok pagi kembalikan ke sini. Isi semampunya. Ya. Kasih lah yang mau kasih. Besok pagi kumpul ke sini biar nanti dihitung cukup apa enggak. Kalau belum cukup nanti saya mintakan lagi kepada orang lain yang bisa mencukupi. Itu aja. Ya. Jadi mau dikasih nama boleh, enggak dikasih nama boleh. Tutup yang rapat. Jangan terbuka. Biar enggak kecer. Kalau orang Jawa bilang kecer itu apa? Apa? Tercecer itu. Nah, ditutup. Nah,
Ini kalau satu orang kasih 1.000 aja sudah berapa? 175.000. Kalau ngasihnya 10.000, udah berapa? 17.500. Kalau ngasihnya 1 juta, wah selesai sebentar itu. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita diberi oleh Allah kesenangan dunia, dikasih istri cantik, pakai istrimu untuk masuk surga. Jangan hanya untuk senang-senang di dunia ini aja. Bawa istrimu untuk sama-sama membantu kamu masuk surga bareng-bareng. Dikasih suami ganteng juga gitu. Ya. Dipakai suaminya untuk membantu kamu masuk surga bareng-bareng. Diberi oleh Allah harta, kesenangan dunia berupa harta, duitnya banyak. Pakai duitnya untuk beramal soleh gitu loh. Dikasih ilmu, gunakan ilmunya untuk beramal soleh. Dikasih jabatan, gunakan jabatanmu untuk beramal soleh. Untuk negara ini amal solehmu, untuk rakyat Indonesia ini amal solehmu gitu loh. Ya, jadi itu yang diajarkan Islam kepada kita. Itu surat Ali Imran. Ada lagi enggak? Oh, ada lagi nih. Satu lagi, surat An-Nisa. Oh, di belakangnya Ali Imran surat An-Nisa. Ayat berapa? Udah lewat ayatnya nih, Pak. Ayat 14. Oh, udah lewat nih, udah kita bacakan juga dulu. Ini. Ayat 13 14. Tilka hududullah, itulah batas-batas Allah. Maksudnya ini ayat-ayat tentang bagaimana cara membagi warisan, bagaimana cara mengelola harta anak yatim, bagaimana cara berkeluarga, beristri, bagaimana cara mengatur keuangan yang Allah berikan kepada kita, keuangan untuk penghidupan kita. Itu disebut di ayat sebelumnya. Lalu Allah bilang, tilka hududullah, itulah batas-batas Allah. Wa may yuti'illah, dan siapa saja yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, yudkhilhu. Loh ini Allah sendiri yang akan memasukkan si barang siapa ini tadi, Allah yang akan memasukkan dia jannatin, ke dalam surga yang tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, kekal di dalam surga. Wa dzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillah, dan siapa saja, gak peduli kiai atau bukan kiai, ustadz atau bukan ustadz, orang awam atau orang khusus, presiden atau rakyat, pejabat atau penjahat, sama saja. Yang ya'sillah, dia mendurhakai Allah wa rasulah, dan mendurhakai rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menerjang batas-batas Allah, yudkhilhu naron, Allah sendiri yang akan memasukkan dia naron, ke neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalam neraka, walahu, dan untuk dia azabum muhin, azab yang menghinakan. Masih ada 3 ayat lagi, Pak. Nanti kita sambung besok pagi insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memaafkan kekurangan kita, memberi kepada kita rezeki yang luas dan halal agar kita bisa bersedekah fi sabilillah, memberi kepada kita kesehatan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, memberi kepada kita kepahaman ilmu supaya kita bisa beramal dengan baik dan benar, dan memberi keikhlasan kepada kita dalam setiap amal-amal soleh kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya, di dalam jannatul firdaus bersama-sama. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.